Rumusan masalah penugasan. Masalah penugasan atau assessment problem berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Metode Hungarian. Hungarian method salah satu metode yang digunakan. Metode ini dikembangkan De Koning tahun 1916 oleh seorang kebangsaan Hungaria. Syarat penggunaan metode Hungarian. Yang pertama, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi masalah penugasan mencakup sumber yang mempunyai N tugas sehingga ada N penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Selanjutnya ada metode penugasan minimisasi. Yang pertama ada cost metric, yang kedua ada opportunity cost metric, yaitu biaya terkecil dari baris. Yang ketiga ada total opportunity cost metric, biaya terkecil dari kolom. Terus tes optimum garis peliput dengan jumlah row atau kolom. Yang keempat ada evaluation matrix revisi atau less cost. Saya akan menjelaskan perbedaan atau persamaan metode penugasan maksimisasi. Yang pertama ada matriks keuntungan, yang kedua ada opportunity loss matrix yaitu biaya terbesar dari baris, yang ketiga ada total opportunity loss matrix yaitu pilih angka terkecil pada setiap kolom, atau tes optimum atau garis liput sama dengan jumlah row atau kolom. Yang keempat ada evaluation matrix yaitu revisi sama dengan loss matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Puspitasari dengan NPM 0211232228. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah Laboratorium Operation Research. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal metode penugasan untuk mencari minimisasi. Dan di sini terdapat soal dari matriks biaya atau cost matrix. Untuk mencari minimisasi itu karyawannya ada 4. Terdiri dari karyawan A, B, C, dan D. Jobnya juga terdiri dari 4, job 1 sampai dengan job 4. Berikut juga udah terlampir datanya. Nah, untuk lanjut ke kolom tabel selanjutnya, mencari nilai minimum dari setiap baris ke samping yang terkecil. Pilih angka baris ke samping yang terkecil. Angka baris ke samping yang terkecil, baris A 15, angkanya 15. Baris B, angka terkecilnya 14. Baris C, angka terkecilnya 20. Baris D, angka terkecilnya 16. Selanjutnya, kita mengurangi angka baris terkecil ke dalam opportunity cost matrix. Seperti 15 dikurang 15 adalah 0, 20 dikurangi 15 5, 18 dikurangin 15 3, 22 dikurangi 15 7. Selanjutnya baris B, angka terkecilnya 14. 14 dikurangi 14 0, 16 dikurangi 14 2, 21 dikurangi 14 7, 17 dikurangi 14 3. Selanjutnya baris C, angka terkecilnya adalah 20. 25 dikurangi 25, 20 dikurangi 20 0, 23 dikurangi 23, 20 dikurangi 20 0. Selanjutnya baris D, angka terkecilnya adalah 16. 17 dikurangi 16 1, 18 dikurangi 16 2, 18 dikurangi 16 2, 16 dikurangi 16 0. Pilih angka kolom ke bawah terkecil. Kolom job 1 angka terkecilnya 0,
Job 2 angka terkecilnya 0. Job 3 angka terkecilnya 2. Job 4 angka terkecilnya 0. Selanjutnya, untuk mengisi total opportunity cost matrix, kita mengurangi dari angka kolom terkecil dari opportunity cost matrix. 0 di angka terkecil job 1 adalah 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 0, 1. Job 2 adalah angka terkecil kolomnya 0. 5 dikurangi 0, 5. 2 dikurangi 0, 2. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. Job 3-nya angka terkecilnya 2. 3 dikurangin 2, 1. 7 dikurangin 2, 5. 3 dikurangin 2, 1. 2 dikurangin 2, 0. Pilih kolom yang mempunyai Job 4-nya nilai 0 terbanyak. angka kolom terkecilnya 0. Pilih 0. 7 dikurangin 0, Berarti 7. kolom total 3 dikurangin 0, 3. itu 0 dikurangin 0, 0. job 1 0 dikurangin 0, 0. job 1 kita garis. Pilih kolom yang mempunyai nilai 0 terbanyak. Pilih 0. Baris C kita garis peliput, di baris C karena mempunyai nilai 0 terbanyak. Selanjutnya baris D kita garis peliput karena mempunyai nilai 0 terbanyak. Selanjutnya, cari angka terkecil yang tidak kena garis peliput. Cari angka terkecil. Angka terkecilnya itu adalah 1. Untuk mengisi evaluasi matriks 1, angka yang tidak terkena garis peliput dikurang dengan angka terkecil. Angka yang terkena garis peliput tidak berubah angkanya, kecuali yang terkena perpotongan garis peliput akan ditambah dengan angka terkecil tadi. Berarti angka yang terkena garis peliput tidak berubah angkanya. Baris A kolom 1 tidak berubah, baris B kolom 1 juga tidak berubah. Baris C kolom 1 berubah karena dia terkena perpotongan garis peliput. Itu ditambah 5 tambah 1 berarti 6. 5 tambah 1 itu 6. 1 ditambah 1 berarti 2.
Selanjutnya, angka yang tidak terkena garis peliput dikurang dengan angka terkecil. Angka yang terkena garis peliput tidak berubah angkanya. Baris C dan D tidak berubah angkanya. Angka yang tidak terkena garis peliput dikurang dengan angka terkecil. Berarti 5 dikurang 1, 4. 1 dikurang 1, 0. 7 dikurang 1, 6. 2 dikurang 1, 1. 5 dikurang 1, 4. 3 dikurang 1, 2. Untuk mencari garis peliput pada evaluasi matriks 1 diambil dengan 0 terbanyak. Kolom 1 kita garis karena mempunyai nilai 0 terbanyak. Selanjutnya kolom 3 atau jok 3 kita garis Selanjutnya baris C kita garis mempunyai nilai 0 terbanyak. Selanjutnya baris D kita garis bila sudah optimum karena garis peliput sudah sesuai dengan jumlah kolom dan baris. Berarti kalau sudah optimum garis peliputnya sudah sesuai dengan jumlah kolom dan baris, berarti cuma sampai evaluasi matriks 1. Selanjutnya kita cari dulu buat angka yang nggak ada, entah itu barisnya atau kolomnya. Mungkin satu-satunya tuh yang nggak ada pasangannya paling di baris B, dia sendiri. Otomatis ini kita checklist atau dicontreng. Aku nandainya untuk yang merah di checklist atau hidup, dan yang biru disilang atau mati. Berarti kalau di sininya hidup, berarti di sininya mati. Kalau di sininya hidup, di sininya mati.
Kalau di sininya hidup, berarti di sininya mati. Di sininya hidup terakhir. Berarti untuk hasilnya baris A itu di kolom 3 yang hidup, baris B di kolom 1, baris C di kolom 2, baris D di kolom 4. Nah, kita tentuin dulu angka tadi, berarti di sini baris A itu di J3, baris B di J1, baris C di J2, baris D di J4. Nah, kalau sudah dimasukin J-nya itu, kita lihat lagi di angka data yang pertama, itu dinilai cost matrix. Berarti J3-nya itu adalah 18. J3-nya 18. J1-nya ada 14. J1-nya 14. J2-nya ada 20. J2-nya 20. J4-nya ada 16. J4-nya 16. J4-nya 16. Setelah angkanya dimasukin ke dalam kolom tabel total cost, kita jumlahin total cost-nya. Kalau mau cepat, sama dengan sum buka kurung ditambah baris B ditambah baris C ditambah baris D tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 68.000 total cost-nya. Berarti dari total cost perusahaan ini mendapatkan total cost-nya 68.000. Dari karyawan A mendapatkan job 3, cost-nya 18. Karyawan B mendapat jobnya job 1, cost-nya 14. Karyawan C jobnya job 2, cost-nya 20. Karyawan D jobnya job 4, cost-nya 16. Total cost-nya adalah 68.000. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Febrian Saruna dengan NPM 0211232227. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 dari mata kuliah Laboratorium Operational Research. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal metode penugasan untuk mencari maksimisasi. Nah, di sini terdapat soal dari matriks keuntungan atau untuk cari maksimisasi. Itu karyawannya ada 5, karyawan A, B, C, D, dan E. Jobnya juga terdiri dari 5 job, dari job 1 sampai dengan job 5. Berikut juga udah terlampir untuk nilai-nilainya. Nah, untuk lanjut ke kolom selanjutnya atau tabel selanjutnya itu untuk mencari opportunity loss matrix, kita cari dulu nilai maksimum dari masing-masing barisnya. Nah, untuk baris A itu kan maksimumnya 15, kita tandain. Di sini aku tandain pakai warna merah. Lanjut B-nya tuh 15 juga. Dan untuk C-nya itu 12. Dan untuk D-nya itu 16. Sama E-nya itu 17.
Nah, setelahnya kita baru bisa lanjut ke kolom selanjutnya atau mencari opportunity loss matrix. Nah, caranya gimana? Kita cari selisih dari angka 15 ini di baris pertama ini sama angka-angka di baris tersebut. Jadi 15 sama 10 selisihnya berapa? 15 sama 12 selisihnya berapa? 15 sama 10 berapa? 15 sama 8 berapa? Nah, sebelum itu biar gampang, aku mau nandain dulu buat angka-angka yang udah kepilih tadi jadi 0. Nah, buat lanjut berarti 15 sama 10 selisihnya 5. Lanjut nih 3, 5, 7. Begitupun untuk tiap-tiap baris lainnya. Oke. Nah, setelahnya tadi yang kita udah cari nilai maksimumnya ya. Nah, selanjutnya di tabel opportunity loss matrix ini kita cari nilai minimum dari tiap kolom. Karena tadi baris, sekarang jadi kolom. Terus cari juga nilai minimumnya. Nah, untuk kolom 1 itu nilai minimumnya kan 1. Kita tandain. Terus untuk kolom 2 sama juga 1. Kolom 3 itu 3, kolom 4 itu 0. Nah, karena 0-nya ada 2, kita bisa pilih salah satu, ataupun kita boleh juga tandain dua-duanya juga nggak apa-apa. Di sini aku mau tandain dua-duanya. 5 pun juga begitu, karena ada 3, kita tandain aja semuanya juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya buat cari total opportunity loss matrix, itu kita sama juga kayak yang tadi, kita selisihin lagi angka minimum yang tadi itu sama tiap-tiap angka di kolomnya. Nah, ini kan berarti minimumnya 1. Berarti 1 selisih sama 5 berapa? 3 selisih sama 1 berapa? 3 selisih sama 1 berapa? 7 selisih sama 1 juga berapa? Itu kita masukin angkanya di tiap-tiap kolomnya. Ini aku masukin dulu. Jangan lupa juga buat angka yang udah dipilihnya itu jadi di nolin. Nah, setelah selesai kita tandain nih buat angka-angka 0 terbanyak dari tiap baris ataupun tiap kolom. Nah, karena di sini yang kelihatan paling banyak itu di kolom 5, itu kita tandain dulu. Sini aku menandain pakai warna abu-abu kayak gini. Nah, habis itu lanjut juga. Sini kan ada ini juga di baris B, kita tandain. Sama baris D juga. Sama baris E juga. Nah, setelah udah pas kita mau lanjut juga nih ke tabel evaluasi atau evaluation, itu kita lihat dulu angka yang nggak kena garis peliput. Ini tuh namanya garis peliput ya teman-teman. Nah, yang angka yang nggak kena garis peliput itu kita cari angka terkecilnya atau angka minimumnya. Nah, di sini kan ada angka 2 nih. Nah, ya udah, kita bisa pilih salah satu ataupun tandain juga sama kayak yang tadi itu
setiap angka terkecil kita tandain aja semua juga nggak apa-apa. Jadi di sini aku menandain dulu buat angka-angka terkecilnya itu. Jadi 0 sama 0. Nah, terus syarat selanjutnya itu ini buat garis yang udah kena buat angka yang udah kena garis peliput itu ditaruhnya angkanya tetap sama ya teman-teman. Terus tapi kan di sini ada juga nih yang kena double garis peliput yang dari secara vertikal maupun horizontal. Kayak di angka 2, 5 sama 0. Nah, khusus angka yang kena 2 garis peliput itu ditambah sama angka terkecil yang tadi. Di sini kan angka terkecilnya 2. Jadi ditambahin 2, 2 tambah 2, 5 tambah 2 sama 0 tambah 2. Nah, di sini kita masukin dulu angka-angka tadi yang kena garis peliput kan tetap sama ya angkanya. Kita tulis dulu. Nah, buat yang kena double garis peliput itu ditambahin 2, jangan lupa. 2 jadi 4, 5 jadi 7, sama 0 jadi 2. Nah, buat angka yang nggak kena garis peliput itu dikurangin 2 atau dikurangin angka terkecil yang tadi yang di luar garis peliput. Jadi 4 dikurangin 2 atau 4 selisih dari 2 itu 2. Selanjutnya pun begitu. Oke. Nah, setelah selesai, jangan lupa ditandain lagi buat angka-angka 0 terbesarnya. Buat di sini kan terbesarnya itu dari ini ya, si kolom 3, terus kolom 1, kolom 5 juga, terus baris A, baris C, sama baris D. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya buat lanjut ke segmen itu kita lihat yang tadi di sini kan angka nolnya ada banyak ya. Nah, angka nolnya itu kita masukin ke tabel assignment atau penugasan. Nah, di sini aku nandainnya pakai angka 1 di 1. Oke, kan udah pas. Nah, kita buat lanjutnya itu kita cari dulu nih buat angka tuh yang nggak ada pasangannya, entah itu di barisnya ataupun di kolomnya. Nah, karena di sini satu-satunya tuh yang nggak ada pasangannya itu paling di baris E ini dia sendiri. Nah, otomatis ini kita checklist atau dicontreng. Nah, di sini aku mau nandain checklist itu yang warna merah sama yang di silang itu nanti pakai warna biru. Nah, di sini yang di checklistan yang baris E dulu ya. Di baris E3 aku warnain warna merah. Nah, terus buat selanjutnya otomatis tuh
di barisnya ini kan ada 2. Nah, otomatis 2 ini kita eliminasi, kita silang. Sini aku ganti warna jadi warna biru. Nah, selanjutnya, karena di sini kan buat lanjut itu kita lihat dari barisnya lagi ya. Nah, karena di baris A sama baris C masing-masing ini mereka punya 2 angka temennya lagi nih. Jadi kan kalau mau dicek atau dicentang tuh masih nggak bisa ya. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu aja, mau baik itu dari baris A maupun baris C. Karena nanti juga di ujung-ujungnya tuh bakal harusnya hasilnya sama. Nanti kalian bisa coba lagi aja kalau emang masih belum yakin sama jawabannya. Nah, di sini aku mau coba di baris A dulu. Di baris A yang kolom 2. Jadi di sini aku mau checklist di kolom 2-nya. Di sini aku tanda dengan merah. Nah, otomatis A5-nya ini disilang. Nah, begitu lanjut terus. Berarti karena di sini dicentang, berarti di sini disilang. Di sini juga akan ini disilang, berarti di sini dicentang. Nah, karena ini dicentang, ini disilang, ini juga disilang. Lanjut juga ini dicentang. Begitu kan seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau udah beres di barisnya, nah berarti otomatis di kolomnya kayak gitu terus. Nah, oke, karena gini hasilnya, berarti untuk berarti untuk baris A itu di kolom 2, baris B itu di kolom 1, baris C itu kolom 5, baris D itu kolom 4, sama baris E itu di kolom 3. Nah, kita tentuin dulu nih, kita masukin lagi angka tadi. Berarti A itu job 2, terus B itu job 1, C itu job 5, D itu job 4, sama di E itu job 3. Nah, kita lihat lagi di angka yang angka di soal yang pertama itu tuh, di nilai-nilai awalnya ya. Nah, buat cos J2 itu ini, berarti ini di baris A di J2, berarti cosnya atau nilainya itu 12. Kita taruh sini 12. Lanjut lagi, J1 nya di baris B itu 14, di C itu 12, terus di D itu 16, sama di E itu 14. Nah, kita jumlahin ini buat jadi total cost. Ini aku tambahin jadi total cost itu sama dengan jumlah keseluruhan itu 68. Nah, udah deh, jadi disimpulin itu si maksimum dari suatu perusahaan ini tuh dapat total costnya 68, dan untuk karyawan A dapat di job J2 dengan cost 12, karyawan B dapat job 1 dengan cost 14, karyawan C dapat job J5 dengan cost 12, karyawan D dapat job J4 dengan cost 16, dan terakhir karyawan E dapat job J3 dengan
cost-nya 14. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.